Bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya dan Dokter Eva. Saya Dokter Adel. Ketemu lagi di acara Ngobrolin Bedah Kulit. Ngobrol ini itu bersama dua dokter spesialis kulit. Yeay, ketemu lagi kita Dokter Eva. Iya, apa kabar nih? Baik Dokter, Udah alhamdulillah. lama Dokter ya? Eva gimana Tidak kabarnya? berjumpa. Baik. Alhamdulillah, ya kita udah lama banget ya Dok nggak jumpa. Semoga semuanya sehat-sehat ya dan Sehat bisa selalu ya. menyimak informasi-informasi yang bakal kita obrolin di episode kali Kali ini. ini kita mau ngomongin apa ini Dok? Belum tahu Belum nih. tahu ya, Belum kayaknya tahu. kita ada kartu lagi nih. Seperti biasa, kali ya. ini. Kita mulai aja langsung ya. Oke, kita siapa dulu yang buka. ambil? Kayaknya saya dulu aja ya Dok ya. Oh, iya. Bentar. Oke. Ambil dulu kartunya. Hmm. Saya bacain ya Dok. Jadi ada cerita. Dok, usiaku masih 20 tahunan. Oke, masih muda. Aku merasa rambutku semakin lama kok semakin tipis dan rontok. Gimana cara mengatasinya nih Dok? Oh, Umurnya baru 20 tahun. Oke. Jadi seperti yang mungkin teman-teman udah tahu, kalau misalnya kulit kan memang dia ada fase pergantian kulit ya. Jadi kita memang ganti kulit prosesnya 28 hari sekali. Terus produk-produknya kan memang kita mungkin ada eksfoliasi gitu ya. Jadi untuk mempercepat atau mungkin kalau yang sudah lebih lanjut usia gitu ganti kulitnya agak semakin lambat. Nah, sama juga kalau rambut itu ternyata dia ada fase-fasenya juga. Jadi dia ada fase tumbuh, fase peralihan, dan dia fase lepas atau fase emang untuk dirontoknya gitu. Jadi kalau di bahasa ilmiahnya namanya ada fase anagen, fase katagen, sama fase telogen. Kalau fase anagen itu dia bervariasi sih sebetulnya ya. Panjangnya jadi, panjangnya ya. Kurang lebih 1000 hari atau bisa juga sekitar 3-5 tahun. 5 tahun. Okay. Kemudian kalau fase katagen atau fase peralihan, dia kurang lebih sebentar sih. Peralihan tuh cuma sekitar 4 minggu gitu ya. 1 bulanan berarti Dok ya. Iya, sementara untuk fase rontok itu fase telogennya kira-kira 3-4 bulan gitu. Nah, tapi di rambut itu tidak semuanya jadi bareng-bareng. Jadi mungkin sekitar 60% dia ada di fase tumbuh, kemudian sekitar 10%-an dia di fase peralihan, kemudian sisanya di fase rontok. Nah, cuman kadang-kadang ada berbagai macam sih ya. Jadi yang seolah-olah kita kok jadinya tambah rontok ya atau rontoknya banyak gitu. Perlu disamakan dulu nih gitu. Sebenarnya kerontokan rambut itu pertama normal karena tadi ada fase rontoknya. Rontok ya memang ya Dok ya. Jadi bukan berarti rambut kita harus ada terus gitu, enggak, karena kan rambutnya juga berganti ya, diganti dengan rambut yang baru. Tapi seberapa banyak sih yang dibilang namanya rontoknya normal? Rontok normal itu maksimal 100 helai per hari gitu, dan baiknya memang dikumpulin ya, dihitung gitu. Jadi kalau kita ada pasien ngeluhin rontok tapi kok kayaknya nggak sesuai ya gitu. Jadi kita lihat rambutnya masih tebal tapi kata pasien ini rontok banget. Kita biasanya minta pasiennya ngumpulin tuh di amplop atau dihitung gitu ya. Per harinya berapa gitu. Kalau memang masih sampai 100 helai per hari itu masih normal ya, gitu. Masih mungkin normal. Memang rambutnya sebagian besar memang lagi ke fase itu tadi, ke fase rontoknya itu tadi gitu. Cuman kalau ini tadi usianya masih 20 tahunan, makin tipis dan sering rontok gitu. Jadi kalau makin tipis, ini perempuan atau laki-laki nggak tahu ya. Nah, itu juga ada beda nih gitu. Jadi ada beda juga kita melihat atau menilai kerontokan pada perempuan dan pada laki-laki. Jadi di beberapa kasus ada juga kerontokan itu disebabkan karena genetik. Kemudian ada misalnya habis infeksi atau sakit lama. Penyakit ya. Kemudian ada stres atau ada gangguan yang baru dialami, itu juga bisa berpengaruh kepada rambut, terus gangguan makan atau nutrisi itu juga bisa, sama produk-produk sama kebiasaan itu juga bisa berpengaruh gitu. Jadi untuk cara mengatasinya yang terbaik adalah kita tahu dulu penyebabnya gitu. Dan itu memang kita perlu ngobrol sih biasanya, dan mungkin nggak bisa dapat kalau satu kali ketemu, kadang juga harus kita evaluasi dulu nih menyeluruh sambil diingat-ingat gitu, apakah ada misalnya ada yang lain, ada obat-obatan yang diminum atau ada produk-produk yang baru dipakai gitu. Itu kadang suka ada yang terlewat ya. Makanya kalau ada kasus seperti ini kemudian terasa terganggu sekali, sebaiknya segera datang buat konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat di kotamu. Seperti itu Dokter Adel. Kayaknya tadi sambil dokter juga nanya, ini pastinya cowok sama cewek kayaknya ngaruh hormonal ya Dok? Hormonal juga ngaruh, sama tadi faktor yang genetiknya ya. Kalau laki-laki soalnya kerontokan rambutnya bisa sampai botak, jadi emang dia hilang depannya. Tapi kalau perempuan sih biasanya tidak
sampai botak, tapi dia memang tambah lama tambah tipis Tambah gitu. tipis Jadi ya. di belahan rambutnya jadi tambah tipis gitu. Oke, berarti kita ke kartu berikutnya. Oke, baik, saya bacakan ya Dokter Adel. Dok, aku mau minta rekomendasi treatment untuk menumbuhkan rambut. Oke. Kali ini treatmentnya ya, berarti ya kita mau ngomongin soal treatment. Jadi sebenarnya gini, saya nyambung mungkin ya dengan tadi yang udah dijelasin sama Dokter Eva. Jadi kalau untuk kerontokan rambut itu kan bagusnya memang kita observasi ya Dok, kita tahu kayak penyebabnya apa. Karena apa? Kita tahu penyebabnya apa, obatinya pun sesuai dengan penyebabnya apa, gitu kan ya Dok ya. Betul. Jadi kalau misalkan nih ada infeksi di kulit rambutnya, ya kita obati dulu infeksinya tersebut. Kayak ada beberapa pasien yang misalkan kayak dia ada infeksi bakteri, dia kayak rontok rambutnya tuh ceplok-ceplok ya Dok ya. Dengan mengobati infeksinya atau penyebabnya, biasanya nanti rambutnya akan muncul kembali gitu. Nah, nanti yang mungkin untuk treatment ini mungkin kayak tindakan gitu ya Dok ya. Setelah nanti kayak misalkan penyebabnya diketahui, di treatment sesuai dengan penyebabnya apa. Terus ada beberapa memang treatment yang bisa dilakukan. Misalkan contohnya adalah dengan pengobatan dengan menggunakan PRP. Itu bisa, caranya bisa diinjeksikan langsung ataupun dengan menggunakan bantuan alat seperti misalkan microneedling. Atau juga bisa dengan menggunakan obat yang langsung dioleskan atau disuntikan di kulit. Tapi itu semua balik lagi adalah pengobatan rambut rontok harus sesuai dengan etiologinya atau penyebabnya gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba kayak pasien datang, dok rambut saya rontok, saya mau di PRP dong dok, nggak bisa kayak gitu ya. Belum tentu treatment PRP itu bisa dilakukan di pasien tersebut. Jadi kita harus evaluasi, terus kita lihat dulu etiologinya apa, penyebabnya apa, kita cari, kalau misalkan belum ketahuan, kita cari tahu dulu, baru kita bisa menentukan treatment yang tepatnya apa. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mengalami kerontokan rambut, konsultasikan dulu, balik lagi ya ke dokter spesialis kulit kamu, treatment apa yang cocok, yang tepat untuk rambut kita. Oke, baik. Oke. Lanjutnya dokter. Sekarang kartu yang berikutnya ya. Ya, giliran saya nih dok ya. Jadi gini dok, ada gak sih cara yang terbaik untuk menghilangkan kutu rambut? Oke, sekarang ngomongin soal kutu rambut nih ya. Beda lagi. Tadi ngomongin tadi ada infeksi gitu atau investasi kutu gitu ya. Nah kalau kutu sih memang dia kan memang ada hewan lain gitu yang ikut numpang hidup di rambut kita ya, di kulit kepala kita. Jadi cara terbaiknya adalah pertama, biasanya sih memang ini sering terjadi di anak-anak atau misalnya di lingkungan yang populasinya lumayan padat ya, jadi yang kontaknya lumayan erat gitu, atau dengan ada juga pemakaian barang-barang bersama, misalnya di pesantren atau di asrama gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu nih apakah yang terkena kutu tersebut hanya kita aja atau anak kita aja atau ada banyak orang di lingkungan itu gitu. Karena kalau yang diobatin cuma satu, kadang kalau kita interaksinya erat, dia bakal nular lagi gitu, balik lagi. Jadi pertama cari tahu dulu nularnya dari siapa, kemudian kalau bisa si sumbernya itu juga diobatin, jadi bareng-bareng semuanya diobatin. Obatnya sebetulnya simple ya dok, jadi dia ada si anti kutunya gitu, jadi bentuknya dia mirip seperti shampoo gitu, dioleskan. Dia kalau untuk di kepala hanya cukup dioleskan selama 15 menit sebenarnya gitu. Kemudian ditutup, nanti diharapkan ya dia akan mati untuk ke semua fasenya ya. Jadi termasuk ke telurnya, kemudian yang masih kecil ataupun yang si larva dewasanya gitu. Cuman sebenarnya yang si kutu itu ya dia gampang nular ya, atau gampang balik lagi kalau memang masih ada yang belum diobatin ya dok ya. Iya, kalau di kesehariannya kita masih ketemu lagi gitu, misalnya di sekolah temennya masih ada yang temennya main bareng gitu ya, atau misalnya di lingkungan sehari-hari masih itu ya akan balik lagi gitu. Kemudian terkadang kalau misalnya kutunya yang sudah banyak banget dan rambutnya udah jadi gimbal gitu ya, terus habis itu dia saling satu menyatu, terus udah ada kayak infeksi bakterinya gitu, jadi lengket-lengket. Nah itu lebih susah sih memang, jadi emang infeksinya harus diatasin dulu. Terkadang kita juga menyarankan sebaiknya rambutnya dipotong atau kalau bisa dibotakin ya, karena supaya dia tempat untuk bergantung hidupnya si kutunya itu hilang gitu. Dan barulah kita bisa kita lihat luka-luka di kepalanya diobatin secara maksimal gitu. Karena kalau misalnya rambutnya sendiri masih kotor atau ada kayak sisa-sisa garukan yang ada darah, kemudian ada itunya nempel semua koreng-korengnya, jadi agak susah memang gitu. Tapi memang tergantung. Kalau misalnya hanya simple, hanya kutu yang kelihatan aja, itu lebih
gampang sih tinggal diolesin aja. Cuman kalau yang udah ada infeksinya itu mungkin harus ada penanganan lebih lanjutnya gitu. Jadi harus diobatin ya karena emang itu mengganggu kualitas hidup sih kalau kutu. Gitu. Mungkin mau nambahin tadi dari yang Dokter Eva sempat sampaikan, kita harus kayak ngobatinya kayak semuanya ya dok ya. Jadi memang benar banget nanti kalau misalkan berobat ke dokter kulit atau mungkin bukan ke dokter kulit, dokter umum gitu. Kalau misalkan ada yang kena penyakit kutu, kenapa sih kok kayak orang-orang terdekatnya juga ikut kayak istilahnya apa ya ditanya-tanya gitu kayak bahkan mungkin sampai disuruh obatin juga ya dok ya. Nah itu sebenarnya karena saling menularkan gitu, menularkannya bisa langsung kontak erat ataupun melalui perantara ya dok ya. Benda-benda kadang jadi sisir yang topi, sisir yang dipakai bareng kadang-kadang atau handuk itu juga makanya sebaiknya memang barang-barang itu dipakai secara pribadi aja gitu. Kadang kan kalau tinggalnya bersama gitu kita ya main pakai aja gitu ya, kita nggak tahu ternyata sebagai perantara. Jadi kalau misalkan satu rumah ada 4 orang atau 5 orang, ada salah satu yang kena, biasanya dokter kulit akan mengevaluasi satu keluarga itu, dan kalau misalkan harus diobati, obati, dan itu harus dilakukan. Jangan sampai kayak kan saya nggak ada keluhan dok, biasanya kutu kalau masih dalam jumlah waktu yang sedikit sering nggak ada keluhannya dok. Ternyata dia sudah pas ada. Pas disibak-sibak baru kelihatan tuh ngakunya belum ada gitu. Yang ini disembuhin, yang ini belum disembuhin, dia nularin lagi. Akhirnya ya siklusnya nggak kepotong ya dok ya. Jadinya ada terus. Oke, sip. Kita ke kartu berikutnya ya. Baik, saya bacakan ya dokter Adel. Dok, bagaimana cara menghilangkan ketombe dan apakah ketombe itu bisa menular? Oke, ketombe ya. Ketombe itu mungkin kalau dalam bahasa medisnya kan kita sering bilang dermatitis seboroid ya dok, atau dermatitis zika. Jadi dia bukan penyakit infeksi menular, jadi dia tidak menularkan. Jadi kalau misalkan kayak punya kakak, adik, saudara, teman, pasangan mungkin ya kayak suami, istri gitu. Terus habis itu karena salah satunya ketombean terus dia takut menular. Jadi sini mau negesin aja kalau ketombe itu bukan suatu penyakit menular. Jadi jangan khawatir gitu kalau ada yang dekat dengan kita ketombean ya. Nah terus gimana tadi cara menghilangkannya? Jadi ketombe itu terkontrol atau tidak terkontrol sih sebenarnya dok. Jadi kayak dia ada faktor pencetus gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memiliki ketombe, menggunakan pengobatan atau treatment pada saat kondisinya sudah bagus, itu perlu maintenance gitu yang mengontrol agar ketombe tersebut tidak muncul kembali. Nah, suatu saat kalau misalkan pencetusnya ada, biasanya kadang-kadang suka flare gitu dok. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan atau treatmentnya? Pertama, kita pasti akan evaluasi seberapa besar atau seberapa parah derajat dari ketombe itu sendiri, istilahnya keparahannya ya ketombenya. Kalau misalkan memang perlu menggunakan obat, pasti dokternya akan memberikan obat. Bisa dalam bentuk lotion, krim, biasanya lotion ya dok ya, karena kan di area rambut kalau krim kesannya nanti kayak krim batan ya, kayak gembal semua gitu, jadi biasanya kayak obatnya lebih encer, mulai dari nanti shampoo-nya juga. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah ada tidak penyertanya gitu, karena kan kalau misalkan dermatitis seborrheic atau ketombe itu dia seringnya barengannya infeksi jamur ya dok ya, kalau nggak salah ya dok ya. Tapi kadang-kadang karena mungkin ada keluhan gatal atau apa, suka digaruk, akhirnya timbul infeksi bakteri. Nah itu dia, nanti untuk tata laksananya sih pasti kita akan sesuai dengan keadaan yang ada di pasien gitu. Jadi kalau misalkan ada dermatitis seborrheic atau ada ketombe, ya simple as-nya mungkin pakai shampoo dulu gitu. Tapi kalau misalkan tidak terkontrol, konsultasikan aja ke dokter kulit gitu ya. Mungkin saya mau tambahin ada juga kebiasaan-kebiasaan atau misalnya penyebab lain yang erat kaitannya sama ketombe tuh kadang-kadang kalau di pasien-pasien faktor pikiran atau stres gitu. Jadi kalau misalnya kerjaannya lagi banyak gitu, nah itu ketombenya jadi muncul tuh, atau lagi suka panas-panasan, lagi suka olahraga outdoor gitu, atau bahan jilbabnya ganti, atau ya itu juga berpengaruh. Nah, itu juga bisa jadi ketombean gitu. Jadi memang evaluasinya juga harus agak menyeluruh ya gitu. Jadi kadang walaupun ketombe kayak simple ya gitu, dan obat anti ketombe atau shampoo anti ketombe juga banyak dijual bebas, tapi seringkali nggak tuntas gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak tuntas ya memang saatnya untuk ngobrolin ke dokter spesialis kulitnya ya. Itu yang sering dikomplainin sih, kayak dok aku sudah sembuh tapi kok kadang-kadang kayak kambuh lagi gitu. Memang ya itu dia balik lagi, ketombe itu terkontrol. Jadi bukan yang kayak penyakit hilang gitu. Hilang sama sekali tuh enggak. Jadi yang udah disampaikan dokter Eva ada pencetusnya. Nah pencetusnya itu yang harus dihilangkan, dikontrol gitu ya. Oke, kita ke kartu berikutnya. Baik.
Oke, kartu berikutnya, Dok, bagaimana cara mengatasi kulit kepala kering dan apakah ini sama dengan ketombe? Oke, Nah, ini baik. kulit kepala kering ya. Jadi kalau tadi kan ceritanya namanya dermatitis seborrheic ya atau ketombe, mungkin itu yang lebih bedanya padanannya kayak ya? ketombe basah gitu ya, yang basah-basah lembab-lembab gitu. Tapi memang ada jenis ketombe juga yang kering, kita bilangnya pityriasis sicca gitu. Apakah sama dengan ketombe? Ya memang itu termasuk salah satu golongan ya, satu jenisnya gitu. Nah, cara mengatasinya ya tadi hampir mirip. Jadi kita pemilihan sampo-nya juga gitu. Mungkin ada sampo-sampo ya, atau produk yang dipakai di kulit kepala dan di rambut yang bisa membuat jadi kering gitu ya. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang saya kita suka lebih ke styling atau pakai alat-alat yang ada panasnya juga itu bisa berpengaruh gitu. Terus habis itu kalau misalnya belum sembuh-sembuh ya mungkin kita perlu pengobatan yang memang lebih sesuai dengan penyebabnya ya gitu. Kita perlu obat untuk mengurangi peradangan dan untuk mengurangi keterlibatan jamurnya seperti itu. Melembabkan kulitnya ya, Dok ya, biar nggak kering lagi. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sama tidak dengan ketombe, satu jenis. Satu jenis ya, cuman ada yang basah, ada yang kering. Iya, gitu itu dia balik lagi kayak derajat keparahannya kali ya, Dok ya. Ada yang cuman kayak tipis-tipis, ada yang sampai tebel banget, berkerak, bahkan ada yang sampai basah banget atau sampai menimbulkan bau gitu. Ya, betul. Oke, langsung nih ada pertanyaannya. Benar atau salah kalau sering styling rambut bisa bikin rambut jadi kering dan bercabang? Oke, tadi kayaknya sempat disinggung sama Dokter Eva ya soal styling. Jadi tadi pertanyaan punten Dok, kalau karena styling rambut jadi kering dan bercabang. Ya. Betul banget sebenarnya. Jadi gini, pokoknya rambut itu perlu perawatan. Kalau misalkan kayak kita sebenarnya harus tahu apa yang kita lakukan pada rambut kita. Kalau misalkan kita tipikal orang yang suka styling banget, entah itu dicatok, entah itu di curly atau paling nggak minimal di hair dryer deh biar rambutnya kering. Berarti itu kan panas ya, Dok. Kalau panas itu bisa mencederai istilahnya lapisan pelindung dari rambut kita. Bisa menyebabkan akhirnya rambutnya jadi kering, pecah-pecah, rusak, bercabang gitu. Nah, memang sih ya sebagusnya tidak dibegitukan ya, tapi kan kadang-kadang kayak tuntutan dari pergaulan atau pekerjaan gitu yang akhirnya membuat kita harus sering men-styling rambut kita. Ya kalau misalkan seperti itu kita harus tahu kayak konsekuensinya gitu. Tapi kalau di pertanyaan apakah styling bisa membuat rambut menjadi kering dan bercabang? Iya, betul. Tapi kan kita bisa mencegahnya ya, Dok ya. Misalkan dengan itu perawatan rambutnya lebih intens gitu. Mungkin dengan menggunakan kayak serum, conditioner, pemilihan samponya gitu. Tapi tetap aja balik lagi stylingnya mungkin ya itu lebih kayak dikurangi frekuensi pemakaiannya atau pilihlah nanti ada tips-tipsnya kok ya kayak misalkan gimana sih apa yang harus digunakan, apa yang harus dioleskan sama pemilihan alatnya itu juga sangat menentukan gitu, membantu untuk biar mencegah efek sampingnya biar rambutnya tidak bercabang atau pecah. Oke. Apa itu, Dok? Ada kartu satu lagi. Kartu terakhir. Oke. Dok, semenjak aku berhijab, rambut malah jadi sering ketombean. Aku minta tips dong untuk merawat rambut khususnya untuk hijabers. Oke, masih ketombe lagi tapi hijabers ya. Ngomongin ketombe berarti nih. Jadi kalau untuk hijabers ya memang kan bedanya mungkin dengan yang non hijab atau dengan laki-laki ya. Jadi kalau yang hijabers kan tentu rambutnya lebih sering tertutup ya, karena apalagi kalau aktivitasnya di luar atau bekerja gitu ya. Jadi yang sering tuh karena kita atau buru-buru kadang habis keramas langsung tuh pakai jilbab gitu ya, masih lembab-lembab gitu. Nah itu sendiri sih yang bisa bikin sebenarnya mencetuskan ketombenya akan lebih sering muncul gitu ya. Atau rambutnya jadi lembab ya, jadi lembab, jadi tidak bisa bernafas dengan baik, kulit kepalanya juga jadi lembab gitu. Jadi bisa bikin ketombean. Jadi yang pertama tipsnya adalah kalau misalnya keramas keringkan dulu dengan baik gitu. Jadi mungkin manajemen waktunya yang lebih baik gitu ya. Atau jangan buru-buru ya. Buru-buru atau keramasnya pas malam, pas pulang gitu. Jadi pagi nggak buru-buru. Iya benar. Misalkan udah tahu nih kayak waktunya mepet harus langsung pergi, tapi kayak malah dia pakai keramas dulu, buru-buru, masih belum kering, masih basah, langsung ditutup gitu ya, Dok ya. Nah itu juga bikin ketombean. Kemudian pemilihan bahan hijab gitu atau mungkin ciput ya atau dalaman hijabnya gitu. Jadi pilihlah yang memang dia breathable atau dapat menyerap keringat, dapat aerasinya atau ventilasinya baik gitu ya. Bahan-bahan seperti katun atau bahan-bahan yang elastis yang dapat menyerap keringat itu akan lebih baik gitu. Jadi pokoknya harus nyaman ya gitu, harus tetap nyaman.
Jadi adem di kepala dan adem di hati. Gitu. Oke, adem di kepala Kemudian dan di hati ya dok ya. iya, Gitu. kemudian pemilihan bahan-bahan hijab atau styling hijab kan sekarang juga banyak ya, iya. mulai yang simple atau dia yang mau dililit-lilit. Nah itu juga berpengaruh juga tuh. Sama yang di dalamnya nih, kadang kan ada yang dia dicepol atau ada yang dia diikatnya kenceng banget atau ada yang digerai. Nah itu juga berpengaruh. Mungkin tidak secara langsung ke ketombe, tapi kan ada yang jadi rambutnya jadi gampang rontok ya kalau pakai hijab gitu. Itu kan karena tadi karena dia tertutup, Traksi kemudian ya? ditarik juga karena diikat dalam waktu lama atau ya apapun itu ya gitu. Jadi kalau bisa ya pilih ikat rambutnya juga jangan yang terlalu kencang gitu. Jadi misalnya cukup mengikat tapi tidak menarik dengan hebat gitu ya. Kemudian apalagi ya dokter ya kalau misalnya untuk tips berhijab. Jadi kalau misalnya bisa, kalau misalnya udah tidak saat sudah di rumah ya dilepas aja tuh ikatan rambutnya dan lain-lain. Jadi rambutnya bisa sempat agak bernafas lega gitu ya. Gitu. Kalau misalkan udah di rumah gitu, bisa untuk kayak melepas hijab, lepaslah karena yaitu rambut juga butuh bernafas, dia kayak butuh sirkulasi gitu. Kalau dia terlalu terkekep kayak terlalu tutup banget gitu, dia nggak bisa nafas. Nanti yang ada ya kalau misalkan tadi yang dokter Eva cerita lembab, infeksi jamur dong. Infeksi jamur, ya awalnya mungkin ketombe aja nanti bisa infeksi jamur, bisa rontok dan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya sih bukan hijabnya aja, cuman kebiasaan kita sama cara-cara bukan kesehariannya ya, itu yang harus dievaluasi lagi. Gitu. Baik. Time management kali ya dokter ya. Ternyata cerita kartu sudah habis. Gitu. Jadi berarti sekian tema kita tentang rambut pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian kalau masih penasaran atau pengen tahu tips-tips lain yang lebih lengkap, yang lebih bermanfaat, jangan lupa untuk follow ya sosial media kita di bawah ini. Gitu. Sama kalau misalkan kayak punya tema apa sih yang pengen kita bicarain, jangan lupa juga tulis di komen di bawah ini ya, kayak dok gitu ya. Kita pengen ngobrolin soal apa gitu, boleh silakan. Oke. Sampai jumpa di episode bedah kulit selanjutnya. Oke. Spesial dermatologis, spesial formula, spesial skin hanya di Skin Tree Clinic. Bye-bye. Assalamualaikum.